Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis mulia Al-Hikmah rahimakumullah. Segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, khususnya keluarga besar dari Asy-Syaikh Utsman Al-Ishaqi dan juga keluarga besar para Gus dan para Ning yang hadir di majlis yang mulia ini, dzurriyyat daripada Asy-Syaikh Ahmad Asrar bin Utsman Al-Ishaqi, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka sebaik-baiknya penjagaan dan naungan. Segenap para habib, para sepuh yang hadir di tengah kita, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Hasan Al-Attas, dan semua para habib yang hadir di tengah kita, mudah-mudahan menjadi sebab barakah. Pun juga para kiai yang duduk bersama kita, para ajengan yang hadir bersama kita, mudah-mudahan dengan hadirnya mereka semuanya Allah barakahkan dunia dan akhirat kita. Hadirin dan hadirat, alangkah beruntungnya kita semuanya hadir di pagi hari ini dengan sebaik-baiknya keadaan yang mulia, keadaan yang hati dan ruh bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang mulia, keadaan seorang hamba yang punya pembimbing, keadaan seorang hamba yang punya pendidik, keadaan seorang hamba yang punya pembina, keadaan seorang hamba yang punya guru, yang punya mursyid, yang punya syekh. Hadirin, saya ingin mengajak kepada kalian semuanya secara khusus dan secara istimewanya untuk pribadi saya sendiri. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Fitnah dan hempasan akhir zaman ini begitu dahsyat. Maksiat yang ada di dalamnya tidak dijumpai oleh kakek-kakek kita. Maksiat yang ada di dalamnya tidak dijumpai oleh para pendahulu kita. Kalaulah kita hidup di zaman semacam ini, fitnah yang dahsyat yang semisal ini, lalu kita tidak memiliki seorang guru, seorang pendidik, maka kita akan tergurus dengan hempasan fitnah yang begitu dahsyat. Adalah Asy-Syaikh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, seorang guru. Pun begitu Asy-Syaikh Arifin Ilham, seorang guru, dan orang-orang yang semisal mereka adalah seorang guru. Bakhat lana, alangkah bagus dan beruntungnya kita kalau memiliki seorang guru. Hadirin, ketika saya kecil tidak melihat keadaan apa yang saat ini terjadi. Di zaman saya kecil kami mendengar perjudian tidak semisal judi pada zaman saat ini. Di zaman saya kecil mendengar tentang perzinaan tidak semisal perzinaan zaman saat ini. Di zaman saya dikenal dengan peminum khamar, tapi tidak semisal peminum khamar pada zaman saat ini. Dengan tipu dahsyat syaitan yang terus programnya berjalan, dengan tipu dahsyat nafsu yang terus mengorbankan dan mengobarkan api-api syahwat duniawiyah, akan tergurus dengan kehempitan pemahaman jikalau tidak ada yang menuntun. Hadirin, kita butuh guru. Hadirin, kita butuh pembimbing. Maka semisal Syekh Ahmad Asrar Al-Ishaqi ini sebagai pembimbing kita. Majlis Al-Hikmah yang sudah menyebar hampir merata di negeri Indonesia ini, lalu keluar ke mancanegara, tidaklah satu peringatan maulid atau haul, khususnya di tingkat provinsi, yang dihadiri puluhan ribu hingga ratusan ribu umat manusia, dan di tingkat kota ataupun kabupaten yang dihadiri ribuan hingga ada yang puluhan ribu umat manusia. Mereka semuanya bersambung kepada satu titik mamba,
satu titik pertemuan khusus, yaitu Kiai Haji Asrar Ahmad Al-Ishaqi ini berharap kita menjadi golongan di antara murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berwahyu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sering kita mendengarkan seorang guru menasihati kita bahwasanya ayat ini Allah mengangkat seorang yang beriman dan seorang yang berilmu. Mari kita luaskan masyhad, mari kita luaskan pemahaman, mari kita kaji dengan konteks yang lainnya. Yang dimaksud Allah mengangkat orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu, tentulah yang punya wasilah. Maka kita tarik konteksnya, Allah mengangkat dengan derajat yang tinggi orang-orang yang menjadi murid. Allah mengangkat derajat yang tinggi orang-orang yang punya guru. Dan kalau kita punya guru, hadirin, alangkah beruntungnya. Ketika perintah guru untuk zikir, kita berzikir. Ketika perintah guru untuk tenang, kita tenang. Bahkan semua perintah guru kita ikuti. Jalan kita untuk selamat. Lihat bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mari kita kaji dengan konteks yang indah lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala lahu Musa, dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir dengan ucapan indahnya, dengan mengatakan, hal attabi'uka ala an uallimani mimma ulimta rusyda. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu ala terhadap an uallimani, agar engkau mengajarkan kepadaku mimma ulimta rusyda, dari apa yang engkau diajarkan oleh Tuhanmu sebagai petunjuk. Hadirin, Nabi Musa mengajarkan kepada kita, beliau minta untuk ikut kepada Nabi Khidir agar bisa mendapatkan ilmu. Lalu umatnya Nabi Muhammad diberikan khususiyah, kita diajarkan dulu biar ikut. Hadirin, dan sungguh nestapa kalau ada seorang hamba Allah sudah dijadikan murid, sudah dijadikan pengikut, sudah dijadikan hasil didikan, namun tidak bisa ikut oleh gurunya. Nabi Musa berkata, saya akan ikuti engkau wahai Nabi Khidir kalau engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Dan umat Nabi Muhammad lebih dari itu, diajarkan terlebih dahulu kita ilmu, baru ada perintah untuk ikut kepada guru kita. Hadirin, ini masa kita punya guru harus kita pegang kuat. Iltimah, i'tiqad, hebangan, mutamassik, kuat dengan mereka adalah keselamatan kita. Bahkan barokah yang kita dapatkan hadir majelis semacam ini, kalimat la ilaha illallah yang kita lantunkan, bacaan salawat yang kita hantarkan, bacaan biografi Nabi Muhammad yang kita hamparkan, ini semuanya hasilnya akan masuk kepada kita. Dilihat tergantung bagaimana baiknya kita kepada guru kita. Hadirin, sebagaimana para ulama mengatakan, sab'ina fi miyah annal asbaba yunalul barakah huwatil rabitati muridi ila syekhi. 70% barokah sambungan murid dengan guru itu didapatkan bukan hanya dengan ilmunya yang kita saring, bukan hanya ilmunya yang kita ambil, tapi kuatnya hubungan kita dengan kita punya guru. Hadirin, maka itulah, coba lihat bagaimana murid-murid pertama Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hadirin, tidak berani mengangkat wajahnya ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab, hadirin, setelah pulang dari pertemuan dengan Nabi Muhammad, menghabiskan lisannya untuk beristighfar kepada Allah, takut tingkah lakunya mengganggu hati daripada gurunya. Begitu keadaan orang-orang sebelum kita. Bahkan Al-Imam Nawawi, hadirin, seorang ulama besar, beliau kalau mau berangkat menuju belajar ke tempat gurunya, itu beliau bersedekah di perjalanan, lalu beristighfar kepada Allah seraya mengangkat tangan, Allah mastur aibi, Allah mastur aiba syekhi anni, ya Allah, tutup aib guruku terhadap mataku. Mereka mendidikkan diri mereka untuk beradab terhadap gurunya. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Nawawi ketika dipanggil makan bersama dengan gurunya, Imam Nawawi berkata, balligh salami ila syekhi inni udhran syar'iyyan. Ketika diajak untuk makan bareng dengan gurunya,
Beliau berkata, hadirin, kepada orang yang sebagai utusan gurunya, sampaikan kepada guruku, aku ini berhalangan untuk makan bersama beliau dengan halangan syariat. Maka ditanya oleh gurunya, syariat apa yang menghalangi untuk makan bersama denganku? Imam Nawawi berkata dengan ucapan indahnya, khiftu, aku khawatir tanganku lebih dulu menyentuh makanan yang mata guruku telah melirik makanan tersebut. Aku khawatir tanganku lebih dulu menyentuh makanan yang mata guruku lebih dulu melirik makanan tersebut hingga aku mengambilnya dengan melupakan kehendak dan keinginan guruku. Adab, hadirin, dengan akhlak, hubungan yang semacam itulah mereka semuanya mendapatkan magom yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hamba-hamba Allah yang punya hubungan baik dengan gurunya, salah satu semisalnya yang terjadi sebagaimana dikisahkan dalam beberapa banyak kitab lembaran managib. Ada seorang hamba Allah, murid yang menjadi takmir masjid. Seorang murid menjadi takmir daripada masjid yang tempat sehari-hari gurunya mengajarkannya. Hingga dia menjadi orang saleh, hingga dia menjadi kekasih Allah, hingga dia menjadi wali Allah. Allah berikan karamah di antara karamah pada diri seorang murid ini. Suatu hari Nabi Khidir hadir di masjid tersebut, hadirin. Dan wali Allah ini tahu betul itu yang hadir Nabi Khidir. Namun beliau tetap sibuk dengan menyapuhnya. Nabi Khidir heran, tidak ada wali Allah yang bertemu dengan beliau kecuali sebagian besar mereka berebut bertanya hukum kepada Nabi Khidir, meminta barokah doa dari Nabi Khidir. Namun ini satu wali Allah, satu murid hamba Allah ini tidak berebut semacam itu. Beliau fokus membersihkan masjid tersebut karena perintah di antara perintah gurunya, hingga Nabi Khidir mendatanginya. Lalu Nabi Khidir berkata, "Hallaka hajatun ilayya?" Apakah engkau ada hajat, ada keperluan kepadaku? Nabi Khidir menawarkan dirinya. Apakah engkau ada keperluan kepadaku? Lalu seorang murid ini yang sudah menjadi orang saleh, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "God agnani syekhi angka, fala yabqa hajatun li ilaik." Maka seorang murid ini berkata, guruku sudah mencukupkan untukku hajat-hajatku. Guruku sudah mencukupkan untukku hajat-hajatku, maka tidak tersisa lagi hajatku kepadamu wahai Nabi Allah Khidir. Kuatnya hubungan beliau bukan mengesampingkan kenabian, bukan mengesampingkan daripada status kekasih Allah, namun kuatnya hubungan dia dengan gurunya, maka mendapatkan barokah yang besar. Allah jadikan seorang ulama besar ini seorang murid menjadi seorang alim agil, seorang alim pendidik yang terbaik, hingga sampai ke magom Siddiqiyal Kubra, hingga magom menjadi orang-orang kekasih Allah yang terhebat di masanya. Dan terus keadaan semacam ini yang kita harus lakukan, hadirin. Mari kita membuka pemahaman kita bahwasanya ini akhir zaman, manusia tidak akan selamat kecuali memiliki seorang guru yang akan mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah filsafat mengatakan, semakin baik kita mengenal Allah, semakin baik ibadah kita kepada Allah. Semakin baik kita mengenal Rasulullah, semakin baik ibadah kita kepada Allah. Semakin baik kita mengenal guru kita, semakin baik ibadah kita kepada Allah. Semakin baik kita mengenal orang tua kita, semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, beberapa masa yang lalu kami di Jawa Tengah terhempas sebuah hempasan fitnah yang luar biasa. Para ulama berdialog bersama, duduk bersama untuk mencari satu kesimpulan yang terbaik, untuk mengamalkan suatu sikap yang terbaik. Hingga salah satu kiai berkata, "Li syekhun, saya punya guru, bagaimana kalau saya telepon guru saya? Bagaimana kalau saya hubungin guru saya?" Maka yang hadir mempersilahkan, "Silahkan engkau menghubungi gurumu." Maka dia telepon gurunya. Lalu gurunya berkata, "Taskun taslim." Gurunya berkata, sebuah kesenian dalam ilmu nahu dipraktekkan dalam ilmu ibadat muamalah. Taskun taslim, diam, jangan ambil sikap, engkau akan selamat. Maka sepakat para ulama dengan satu nasihat seorang guru kepada muridnya diamalkan. Alhamdulillah, Jawa Tengah provinsi menjadi ayam kembali, adem kembali. Hanya satu nasihat, dua kalimat, taskun taslim, karena keluar dari lisan seorang guru kepada muridnya, Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan untuk mereka semuanya. Hadirin, maka saya menggugah hati saya pribadi
dan hati kalian untuk hidup seperti apa yang dilakukan para pendahulu kita. Mengapa? Semisal contoh Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi ini, begitu dahsyatnya dakwah beliau. Ribuan, ratusan ribu hingga jutaan orang bersambung sanad kepada beliau, mengambil mata rantai kepada beliau karena beliau memiliki guru terbaik. Bersambung kepada guru terbaik hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang saat ini hadirin, mau tidak mau kita harus akui bersama berapa banyak guru-guru di luar sana yang menghantarkan manusia bukan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak guru-guru di luar sana menghantarkan manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sekarang teknologi yang sudah berkembang pesat, belajar melalui media sosial, padahal di dalam rumus istilah mustalah hadis yang dinamakan riwayat yang sahih diambil dengan jalan talaqqi. Riwayat yang sahih, hadis-hadis yang ma'bul yang bisa dijadikan hujjah dalam kesenian ilmu ulumul hadis, yaitu mustalah hadis, at-talaqqi, adanya pertemuan hadirin. Inilah yang dianjurkan oleh Kiai Ahmad Asrar. Kita duduk bareng dengan guru-guru kita, duduk di hadapan kita, satu demi satu di antara mereka silih berganti menasihati kepada kita. Ini yang disebut dengan talaqqi, ini yang disebut dengan pertemuan. Barokah pertemuan inilah yang kita kehendaki. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani man ra'ani, tuba liman ra'a man ra'ani. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, beruntung orang yang pernah melihat aku, beruntung mata yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad meneruskan, beruntung juga mata yang memandang kepada mata yang pernah memandang matanya Nabi Muhammad. Lalu ini guru-guru kita seluruh, mungkin pengajar Yaimatul Khususiyah di Majlis Al-Hikmah, ribuan di antara mereka atau mungkin puluhan ribu di antara mereka, mata kita memandang mereka, mata mereka memandang guru mereka, terus bersambung kepada mata yang termulia maha guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mata tersebutlah yang pernah memandang Zatul Buhud, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan hadirin. Bahkan dalam musafahah terhadap mereka, ketika kita memiliki seorang guru, musafahah terhadap mereka inilah sentuhan tangan kita ini barokah bersambung hingga ada namanya sanad nazar, sanad musafahah, sanad munakah. Semua sambungan-sambungan ini yang kita butuhkan hadirin. Maka saya mengajak kepada antum semuanya, mari bersama kita gaungkan kembali untuk menjadi murid dan memiliki guru, dan pandai-pandailah menjadikan seorang diri kepada gurunya. Pandailah menjadikan seorang guru agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.